Halo Citizenship, di sini kita akan membahas materi bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, mata pelajaran PPKN kelas 11 semester 1. Di sini saya akan membahas subbab yang A mengenai hakikat demokrasi. Pengertian dan hakikat demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. Kemudian, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Dan demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat dalam arti kekuasaan warga negara atau negara untuk dijalankan oleh pemerintahan dengan negara tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal contoh, yaitu yang pertama itu di lingkungan sekolah, kemudian yang kedua ada di lingkungan masyarakat, kemudian yang ketiga ini ada di lingkungan negara. Ya, ini adalah contoh perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan bahwa yang pertama itu demikian pula halnya di sekolah. Apabila guru dalam proses pembelajaran senantiasa memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya, berdiskusi, dan mengemukan pendapat di sekolah, kalian telah berkembang, yaitu sikap demokratisnya. Kemudian begitu pula untuk di lingkungan masyarakat. Yang kedua, apabila setiap permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, mufakat, masyarakat tersebut sudah mengembangkan sikap demokratisnya. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam lingkup negara. Apabila sebuah negara melaksanakan pemilihan umum secara jujur dan adil, negara tersebut telah menerapkan demokrasinya. Selain itu, apabila negara juga memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negaranya, dalam negara tersebut demokrasi telah dibudayakan. Yang artinya, nilai-nilai demokrasi telah dipahami dan diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah salah satu contoh perwujudan demokrasi di berbagai lingkungan. Kita lanjut. Untuk berikut definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln, yaitu demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau bisa disebut dengan government of the people, by the people, and for the people. Berikut akan dipaparkan secara singkat tentang penjabaran dari ketiga hal tersebut. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat atau government of the people berarti suatu pemerintahan yang sah adalah yang mendapat pengakuan dan dukungan dari mayoritas rakyatnya yang dalam prakteknya dilakukan dengan mekanisme demokrasi, pemilihan umum, pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting. Karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda pemerintahan dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Kemudian yang kedua, pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Berarti suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elit negara atau elit birokrasi. Serta pemerintahan yang dijalankan harus diawasi oleh rakyat.
Pengawasan itu bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun para wakil rakyat di parlemen. Kemudian yang ketiga, yaitu pemerintahan untuk rakyat atau government for the people. Berarti segenap kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat kepada pemerintah harus digunakan dan dijalankan sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat sendiri. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan suatu pemerintahan yang demokratis. Kemudian, untuk prinsip-prinsip demokrasi sendiri, yaitu menurut buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, mengungkapkan prinsip-prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Prinsip tersebut antara lain yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kemudian, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Kemudian menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur, yaitu contohnya pemilihan presiden yang dilakukan dalam 5 tahun sekali. Kemudian membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kemudian mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, contohnya budaya. Budaya kita beraneka ragam, beraneka suku, dan sebagainya. Dan itu tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang artinya kita sebagai warga negara, kita harus saling toleransi terhadap keanekaragaman budaya. Kemudian, menjamin tegaknya keadilan. Nah, adapun menurut buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan adalah suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi. Apa sih soko guru itu? Ya, soko guru itu adalah pilar-pilar yang merupakan fondasi untuk membangun suatu sistem yang demokratis serta menegaknya berdirinya demokrasi. Kemudian mencakup yaitu kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Kemudian kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian di sini sudah dijelaskan bahwa prinsip demokrasi tersebut merupakan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang demokratis. Berdasarkan kepada prinsip ini juga, sebuah pemerintahan yang demokratis dapat ditegakkan. Kemudian, tanpa prinsip tersebut, bentuk pemerintahan yang demokratis akan sulit ditegakkan. Nah, demikian penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi hakikat demokrasi. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan langsung bertanya kepada saya. Dan untuk itu kalian bisa silakan beralih ke agenda sekolah untuk mengerjakan tugas. Dan tugas tersebut ditulis tangan, kemudian kalian kumpulkan sesuai deadline-nya. Baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Tetap semangat, Tuhan berkati.